Universitas Bakti Indonesia. Dirimulah hadir pada bumi pertiwi untuk mengabdi pembawa arti mulia ini, bersinergi sampai akhir ini. Hanya UPI Banyuwangi kampusku. Bersama kampus UPI Banyuwangi di negeri ini tumpah darahku, kebinekaan majulah selalu kampusku. Hanya Universitas Bakti Indonesia, kampus UPI Banyuwangi yang berwibawa. Kampus UPI Banyuwangi bersinergi, majulah tetap jaya, mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas. Hanya kampus UPI jaya, majulah tetap jaya, jaya negeri maju bangsaku. Jadikan visi sejahtera demi kejayaan kampus UPI Indonesia. Jaya negeriku, maju bangsaku, kampus UPI Banyuwangi kampusku. Mas Haris yang dari komunikasi. Ini udah susah kan? Tenang aja kan, yang penting ada lain lah. Cerita sama psikologi nggak harus patok gitu kan, nanti kelas. Dirimulah hadir pada bumi pertiwi untuk mengabdi pembawa arti mulia ini, bersinergi sampai akhir ini. Hanya UPI Banyuwangi kampus. Kuliah kan nggak dapat kedokteran aja ada kecapean di Banyuwangi. Kumpulin tuh 0,5 dan 0,5 kan debu gitu. Sampai enak penyebaran terus. Hanya Universitas Bakti Indonesia, kampus UPI Banyuwangi yang berwibawa. Kampus UPI Banyuwangi bersinergi, majulah tetap jaya, mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas. Hanya kampus UPI jaya, majulah tetap jaya, jaya negeri maju bangsaku. Jadikan visi sejahtera demi kejayaan kampus UPI Indonesia. Jaya negeriku, maju bangsaku, kampus UPI Banyuwangi kampusku. Kampus UPI Banyuwangi bersinergi, majulah tetap jaya, mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas. Hanya Yang kami hormati Asosiat Profesor Dr. Marisa Gresha, SH, MHu, MBA, MH, MSI, selaku pembicara seminar nasional hari ini. Yang kami hormati pula Profesor Dr. Babung Suharto, SEMM, selaku pembicara seminar nasional hari ini. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan seluruh peserta seminar nasional yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara seminar nasional dengan tema Strategi Pengelolaan Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif di Era Digital, Tantangan UU ITE dan Dinamika Kebebasan Bicara di Media Sosial. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan sebuah penampilan spesial tari gandrung Gurit Mangir. Beri tepuk tangan yang meriah. Tarian gandrung Gurit Mangir semata-mata adalah tarian selamat datang kepada hadirin, khususnya pada narasumber kebanggaan kita hari ini. Tarian ini dipersembahkan oleh siswi SMK Puspa Bangsa di bawah naungan Yayasan Puspa Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Bapak Dr. Haji Teguh Sumarno MM selaku Pembina Yayasan, yang saya hormati Ibu Haja Isniwati MPD selaku Pembina Yayasan Puspa Dunia. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Bahrul Soeharto MM, beliau guru kami di Minhas. Wabil khusus saya hormati Bapak Ibu Profesor Haja Dr. Marisa. Beliau adalah artis plus akademisi. Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati para hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu, seminar pada hari ini, dan juga Ketua Panitia Bapak Dr. Widi Suharsono MSI. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan seminar nasional yang ditunggu-tunggu, dan baru Universitas Bank Indonesia yang bisa menghadirkan Ibu Prof. Kenapa saya bilang profesor, walaupun beliau dari awal tidak mau dibilang Prof, karena tinggal satu langkah saja untuk menjadi Prof. Mudah-mudahan ini menjadi doa, pulang dari Banyuwangi langsung dilantik menjadi profesor. Amin. Alhamdulillah, semoga acara pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan tidak dapat ditahan dan tantangan apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau dapat membawa kita dari dalam dimensi moral menuju alam yang baik yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terima kasih banyak telah hadir di acara ini, terutama kepada dua profesor yang bisa menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan diberikan pahala dan istighfar dengan amal baiknya. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya aula ini sangat kecil, Ibu. Andai kata hadir semua, insya Allah tidak muat, karena mahasiswa pada hari ini juga sebagian besar ikut KKN, dan ini sebagian kecil yang hadir.
kami ini antar provinsi Ibu Prof, dan karena dari Bali juga ada yang hadir, dari Jember, Madura. Mana Madura? Terima kasih dari Madura. Yang Bali, mana ada yang dari Bali? Dan terima kasih banyak juga kepada panitia yang telah mensukseskan acara pada hari ini. Saya tidak panjang lebar karena beliau habis ini juga akan menguji pasca sarjana dan masih banyak acara untuk berikutnya. Kami ucapkan Nurrohim bihudurikum wa nurrohim Profesor Dr. Babun Suharto wa Nurrohim Profesor Marisahab, marhaban bikum fi jamil bakti Indonesia Banyuwangi. Mutasib wal atifah wal ma'rifah tasarrufna bi muqabalah. Demikian yang kami dapat sampaikan. Selamat datang di kampus kami di Universitas Bakti Indonesia. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Profesor Dr. Babun Suharto. Beliau senior saya, rektor saya Universitas Negeri Islam Jember. Tepuk tangan beliau. Yang kedua adalah Mbak Profesor Dr. Marisa. Karena doa itu mustajab, insya Allah akan cepat menjadi profesor. Beliau adalah tentor kita dan insya Allah wisuda akan saya lakukan bersama Mas Ikam Fauji nanti bersama kita. Pak Rektor yang saya hormati, Bu Yayasan, Bu Haja Isnyanewati, Dr. Ika, Dr. Puspa, Direktur Pasca sebagai Ketua Panitia, Pak Dr. Mundir, Kaprodi, dosen kita Mbak Marisa ini Dr. Made Suwandi dari Bali, dan Pak Dr. Made Sukama ya, Mengah Sukama, dia adalah sahabatnya Presiden kita terpilih Mbak. Nah ini itu teman masih mudanya Pak Prabowo, sehingga kemarin ditugasi di Kalimantan oleh Pak Prabowo. Semoga nanti menjenengan jadi Menteri Artis Indonesia. Saudara-saudara, para dosen dan terutama mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita sehat. Semoga panjang umur, diberi rezeki yang banyak. Selamat serta salam semoga tetap tertimpa pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Pak Wakil Rektor, juga Pak Sekretaris Pasca, Pak Sulis. Saudara, hari ini merupakan syukur kita karena kita dilalui artis. Tadi alhamdulillah artis Indonesia Jakarta Pusat berpadu dengan artis Yayasan Puspa Dunia yang baru joget gandrung. Semoga ini menjadi sinergis dan ini menjadi satu kekuasaan Allah. Semoga saudara yang hari ini calon S2 dan S1, maka semoga bisa meniru jejak sebagai artis, intelektual, dan menjadi birokrasi masa depan yang lebih baik. Terima kasih Pak Marisa dan Prof. Babun. Saya serahkan waktu sepenuhnya. Semoga ini menjadi kepiawaian yang membawa motivasi adik-adik, karena adik-adik adalah calon-calon pemimpin masa depan. Adik-adik berharap tularan ilmu dari Jakarta dan Jember menjadi wahana yang lebih baik. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Strategis Pengelolaan Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif di Kampus Universitas Bakti Indonesia dan Sekolah Tinggi Agama Islam kami nyatakan dibuka dan dimulai.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengefisien waktu, tidak usah menunggu lama, kita telah menanti-nantikan dari tadi paparan dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya persilakan narasumber yang pertama, Prof. Dr. Haji Babung Suharto, SEMM, kepada beliau saya persilakan. Beri tepuk tangan kepada Profesor Dr. Babung. Saya berdiri aja mulai tadi. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang kami hormati dalam pembinaan ini Bapak Dr. dan besok itu insyaallah syukuran. Alangkah bahagianya kalau yang hadir di sini besok bersama-sama mengiringi beliau syukuran sebagai dokter di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Suharto. Kalau beliau usia berapa? 60 itu maunya 61, 16 itu masih bersemangat untuk studi. Saya kira yang di depan saya itu malu kalau tidak bisa bersama beliau untuk sama-sama bisa menyelesaikan studi, berani masuk di UPI. Tanggung jawabnya adalah harus selesai di UPI dan insya Allah beliau dengan kecintaan beliau di dunia pendidikan, maka beliau secara informal dalam waktu dekat informal dengan saya nanti dituangkan di dalam kerja nyata akan mencoba mendirikan program doktor di UPI. Jadinya pertemuan pada siang hari ini artisnya adalah Marisa. Ya, saya hanya menghantarkan aja, menghantarkan ya, dari bandara ke Depok, ya, dari Depok ke sini, dari sini mungkin nanti ya, mau menguji tesis, ya. Luar biasa, ujian tesis diuji atas asisten Profesor Dr. Marisa. Ada ujian tesis perguruan tinggi di beliau. Dan dalam sejarah seingat saya itu ada sekitar 110-an dokter di UI juga. Baru besok, ya, pembina yayasan UPI diuji oleh Presiden Dr. Marisa. Ini adalah tantangan kita, ya. Yang dulu pada saat saya S1 saya masih ingat, ke depan tidak ada lagi kantor itu bekerja dengan kertas zero paper. Dan hari ini mulai tampak kita belajar tidak harus pakai kertas dimanapun, ini mulai tampak. Tadi saya berbicara dengan Bu Marisa, tantangan kita pada saatnya anak-anak kita tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua. Bahkan anak tidak akan tahu itu orang tua saya. Karena apa? Dengan canggihnya teknologi. Karenanya ini jadi pertanyaan kita. Perguruan tinggi hanya ada nama, kampusnya di mana tidak tahu. Semua masuk ke Indonesia dengan jumlah penduduk luar biasa. Dan saudara, saya ucapkan selamat ya, karena untuk bisa menjadi mahasiswa belajar di perguruan tinggi itu tidak mudah. Penduduk Indonesia itu tidak sampai 5%, 5-6% yang bisa ya, sampai pada perguruan tinggi. Tingkat pendidikan penduduk kita itu masih sangat-sangat. Yang ketiga ya, globalisasi dan kajian. Saudara,
bisa menyelesaikan studi itu ya tidak harus tesis, skripsi, tetapi bisa kalah karena ada dua pilihan, banyak pilihan. Bisa nulis jurnal tidak harus sendiri, bisa kolaborasi dengan dosen. Dan beberapa hari yang lalu saya uji ya, mahasiswa S2 ada 12 itu dia lulus dengan tidak menulis skripsi, hanya bisa menulis dengan jurnalnya kita uji. Saya pernah berguru ke salah satu guru besar yang ada di Jogja. Untuk menjadi orang besar itu apa resepnya? Pak Baku harus berani menghantamkan badannya kepada orang besar. Dan saya coba, alhamdulillah bisa. Kalau saya tidak menghantamkan badan saya kepada orang besar, mustahil. Saya akan dinobatkan, diangkat menjadi ketua Forum Rektors Indonesia. Orang Jember bisa menjadi ketua Forum Rektors Indonesia 3 tahun, harusnya 2 tahun, karena ada keprosesaan saya diminta untuk meneruskan setahun, setelah itu ada pilihan. Karenanya sebagai seorang pemimpin, kuncinya satu, harus tahu itu sebelum bawahannya tahu. Sama dengan rektor, sebelum terjadi apa-apa, rektor harus tahu. Itu yang saya lakukan. Apa yang harus dilakukan adalah seperti ini. Karena apa? Dengan adanya seperti ini, semua bisa dilakukan secara bersama-sama. Beda dengan Superman. Kalau dulu Superman, kalau tidak saya, tidak bisa lembaga ini berubah. Tetapi poin saya adalah dengan seperti ini saya kira ya, nantinya keinginan ide daripada ketua pembina untuk bisa mendirikan istiqlal dengan bukan untuk mahasiswa itu bisa terwujud. Mungkin itu karena saya hanya menambahkan saja yang sebenarnya di slide itu sudah banyak ya. Yang terpenting bagi saya bagaimana ya humanis itu ya, bisa menyampaikan ya, saya mengatakan karena nanti Bu Manisa akan berbicara lagi di jam 7 di depan pengurus itu ya, mudah-mudahan menyampaikan kesehatan itu sebagai kata dari saya ya. Kalau saya terlalu lama nanti yang di depan pada uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, untuk narasumber yang luar biasa, narasumber yang kedua yang sudah dinanti-nantikan, Ibu kita yang sangat cantik ya, Ibu Asosiat Profesor Dr. Marisa Grace SHM, MBA, SHM, SI. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin memberikan gambaran kabar baik Indonesia dan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan kita hari ini. Jadi, kita sudah masuk era digitalisasi. Apa-apa sekarang kehidupan kita itu dibantu dengan AI atau Artificial Intelligence, ya, atau IoT, Internet of Things, ya. Bahkan hari ini pun saya di sini dengan mikrofon, Mbak Anies sambil buka HP. Pak moderator kita tadi mengenal dalam Instagram, ada foto ya, fotonya di follow kita follow-followan, gitu ya. Itu dengan AI. Kemudian saya sampaikan ke Pak moderator, Pak aku udah mulai promosikan Banyuwangi. Kelihatan nggak itu di Instagram aku yang per hari ini? Dan aku menangkan aku karya saya itu karya Dokter Ika, anaknya Pak Dokter Teguh, kan? Jadi sudah ada informasi sampai ke orang non Banyuwangi Jawa Timur itu secara keseluruhan kepada yang di luar sana bahwa ada wilayah bagus di sini namanya The Jawatan. Ya, karena nama Banyuwangi aku orang kabarnya hanya bisa kalau sebagus itu fotonya Dokter Ika ya jam 4 doang. Ada sampai jam 5, selebihnya dia nggak ada
pesawatnya datang melalui Jambore kami untuk lihat Jember Festival gitu ya. Tapi kan bisa aja datang bukan hanya pada saat festivalnya ada gitu loh. Datang buat pre-wed, foto apa gitu atau wisuda. Kan asalnya di Banyuwangi ada itu. Tepuk tangan buat Banyuwangi. Namanya dengan penerimaannya University Management gitu ya. Dan saya memasukkan Internet of Things, maka kita akan tahu bahwa hari ini kita bisa eksis karena emang kita juga ada dalam genggaman tangan gitu ya. Zaman dulu saya dikenal dan dikenal sampai hari ini oleh ibu-ibu bapak-bapak yang seumuran saya karena dulu wajahku ketok di sampul buku ya kan, dan itu terekam di under consciousness bawah sadar. Tapi kan kalau yang generasi di bawah kan awal-awal ya kan, kalau kita jalan itu kalau saya lagi belanja gitu ya ke Alfamart segala macam ketemu ibu-ibu yang ibu-ibunya kan, terus anaknya sih gitu slow aja, woles kalau ada misalnya masih woles kan slow, tapi woles gitu ya, nanti nggak kenal siapa aku gitu, siapa lu gitu kalau orang bilangnya. Tapi akhirnya dia bilang ini bu aku sih terkenal, terus ngajak foto sama saya, nyuruh anaknya foto dan anaknya agak ogah-ogahan ini siapa sih gue perempuan tua gitu ya. Sok-sok update status. Tapi jangan salah, hari ini setelah saya punya Instagram Hakwe Marissa dibajak hampir 1 juta loh, saya berhasil lumayan lah. Coba ada punya Instagram nggak? Di bapak-bapak punya nggak? Ibu Dokter Ika punya. Boleh nggak anak-anak punya Instagram account siapa? Ini dikit ya? Pak, bapak dari Bali punya nggak? Sangat punya. Kalau gitu naikin pak biar bapak jadi viral. Nah, saya masih dikenal, akhirnya dikenal, walaupun saya maksa supaya kembali terkenal melalui mahasiswa di kelas. Karena ketika ibunya tahu anaknya dosennya siapa, ibunya nitip salam semuanya. Jadi ketika mereka ini sudah datanglah itu segambreng yang dari Indramayu datang pakai bus, pak. Bus tau gak median anak untuk melihat anak yang wisuda dan ada aku di situ, kita foto bersama. Itu bonus, itu bonus gitu ya. Nah, saya bisa eksis karena saya masih eksis juga di Instagram. Mau dong dibuka Marissa S2 Hakwe. Follow ya. Follow, share, and comment. Nah, itu dari sisi enaknya gitu ya. Terus lagi, tapi dalam kondisi sebelumnya hari ini, kita tahu di masa lalu masuk ke kasus cerita. Jadi saya bagi nasional dan internasional. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang kan dulu stikes ya, Umi kan sekolah tinggi ilmu kesehatan. Ini kasus kesehatan dan pasien dan undang-undang ITE dan tata polisi dan penjara dan pengadilan dan bebas. Akhirnya terbukti nggak bersalah. Tapi itu ibu saat hamilnya di penjara, gimana sih? Dan kemudian dia anak mak-mak lah dasar kan suka curhat. Nah karena waktu itu ada di kayak milis ya, mailing list di Facebook, dia curhat sama temennya. Aku masuk lagi demam di infus bengkak gitu loh. Habis di infus kok yang nggak turun panasnya bla bla bla. Curhat between friends. Permasalahannya kalau kita ngerti undang-undang itu yang nyebarin siapa? Betul nggak? Bukan si orang yang ngadu dong. Si orang yang menyebarkan itu, yang mengadukan itu, kok sampai sekarang kita nggak pernah tahu siapa orangnya gitu loh. Nah seperti itu kan ada loophole, gitu ya, ada lubang di sini. Balik lagi pak, sampai jabatan kami. Nah, terus ada perubahan kedua di undang-undang ITE yang diharapkan mewujudkan kepastian hukum di ruang digital gitu ya. Tapi kita akan secara kronologis dan mungkin tidak terlalu bisa menukik waktunya juga cuma sebentar. Tapi ini secara advance, mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran. Terus lagi, nah ini yang kami punya. Jadi kita lihat di sini dalam signal of opportunities kita baru masuk di intermediate di pertengahan dalam pengenalan dan literasi atau memekan itu terhadap ilmu blockchain. Karena ini betul-betul AI based dan IoT based. Dan kita blockchain sedang akan baru didorong, kemudian Pak Prabowo ini kalau nanti penjabat karena investasi ada, tapi harus dijaga terus gitu loh. Karena kita sistem yang ada manusianya kalau misalnya udah nggak ada, dia bisa diganti cepat dengan penggantinya sehingga itu terus berjalan. Kita
seperti itu ya, jadi kita memberikan platform untuk adult. Terus lagi terus saya cuma selebihnya nanti kita akan dalam tanya jawab kalau masih ada waktu, karena saya masih uji lagi S2. Benar S2 harus diuji, nggak apa-apa senang aja. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang mas-mas mbak-mbak, tapi mudah-mudahan saya berkenan jika ada yang bertanya, dan jika ada yang ingin mensitasi saya pada penelitian, I will be very glad to do so gitu ya. Senang banget karena sebagai artis aku diatur bukan hanya modal jual saham doang. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan di sana. Om Swastiastu, Matur Suksma, Namo Buddhaya, salam sejahtera lagi. Salam. Bapak-bapaknya, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pemateri kita. Saya, Fredrika Nurhasiska, selaku moderator pada sesi seminar hari ini, mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Izin sebelum menyampaikan terkait ujian akhir untuk sidang tesis kali ini, saya buka dengan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Banyuwangi, jangan lupa membeli jeli. Perkenalkan saya Dian Lestariani, izinkan mewakili UBI cabang Bali. Ini yang ingin saya sampaikan adalah apa yang menjadi ujian yang akan saya sampaikan di sini, penelitian saya sendiri di SMP Negeri 3 Denpasar. Karena kebetulan saya juga sebagai guru di sana, dan kebetulan saya melihat adanya sedikit permasalahan yang ternyata ini berdampak besar pada pengelolaan di sekolah, begitu juga dengan siswa saya. Jadi di sini yang saya akan angkat adalah terkait hubungan pendapatan orang tua dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Denpasar. Nanti bagi yang namanya ada di sini, berapa orang dari anak yang prasejahtera yang bertahan atau yang sejahtera yang bertahan. Nah itu pakai teorinya Angela Duckworth. Silakan Grit, Bapak bisa buka sekarang ibu-ibu ya di YouTube GRITT, even di Google ada. Ibunya cantik di Amerika, pinter. Ya, jadi Pak nggak usah capek-capek ke Jakarta, ya kemana, udah di Bali aja. Tapi tungguin gitu apa di TNI kalau dia bilang untuk anak SMP kelas 2 sampai nanti 4 tahun lagi, lulusnya dia. Gitu jadilah dokter gitu. Terima kasih. Assalamualaikum guys, ini aku, orang menganggap aku sekarang dan sudah teruji terbukti Asosiat Profesor Dr. Marisa Grace Haq, istrinya Ikang Fauzi, artis yang juga peduli pendidikan, dan saya dari hati sanubari terdalam mengajak Anda semua yang berada di Banyuwangi dan sekitarnya, mungkin juga Jember, mungkin Surabaya, mungkin Bali, kayak Jegek yang ayu. Aduh, luar biasa ya, kakak-kakak kita dari daerah di luar Banyuwangi ya, luar biasa sudah membuktikan bahwa di UPI sini ini keren, dan mudah-mudahan dari sini bisa bertambah wawasannya, tambah bijak, tambah ilmu, tambah sejahtera. Amin. Jadi UBI Jaya, 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 Universitas Bakti Indonesia. Yeah.